Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya di Reference Sportindo. Teman-teman, hari ini saya ingin review untuk reel dari Daiwa, yaitu ini termasuk barang baru juga ya teman-teman ya, reel Daiwa RS ya. Ini kebetulan saya dapat ukuran 3000-nya teman-teman. Sebelumnya juga saya udah maksudnya lagi memang jarang bikin konten karena memang belum ada reel yang bisa saya kontenin gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja ya teman-teman ya. Kita lihat spesifikasinya. Spesifikasinya untuk ukuran 3000 ini teman-teman ya. Dia punya rasio 5,1 banding 1 ya teman-teman ya. Beratnya 250 gram. Untuk beratnya, untuk bobotnya 250 gram, ukuran 3000 sih ini cukup ringan ya teman-teman. Maksimal dragnya 9 kilo, line retrieve-nya 75 cm, bearingnya ada 3 teman-teman. Nah, nanti kita lihat bearing apa saja yang bisa kita upgrade, atau kita lihat dalamannya, bodinya. Karena ini reel ini, Daiwa mengeluarkan ini harganya termasuk sangat-sangat ekonomis teman-teman. Ini 300 ribuan ya kalau nggak salah, 300 ribu sudah dapat reel brand Daiwa teman-teman. Kita lihat, dan di dalamnya ini warna kotaknya ya memang spesial ya, karena memang sudah brand Daiwa ya. Tapi di dalamnya enggak ada plastik, langsung reel tok dan manual book ya teman-teman, seperti ini ya. Terus kalau saya lihat cadangan spacer untuk yang di bawah spool untuk pengatur benang kalau ketinggian atau kependekan tuh nggak ada ya. Jadi polosan aja seperti ini, manual booknya seperti ini, dan di sini sudah ada ininya, apa namanya, panduan untuk mesinnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lihat dalamnya ya teman-teman. Sekilas ini mirip-mirip Daiwa RX ya teman-teman ya. Ya memang mirip Daiwa RX. Kita lihat di sini bodinya grafit semua, bodinya grafit, handle-nya juga masih handle lipat, dan ini dia sih sudah spoolnya sudah aluminium ya teman-teman, sudah aluminium ya. Semuanya body grafit standar lah, standar reel ya. Kalau untuk standarnya, putarannya standar Daiwa ya, memang cukup halus gitu loh. Oke, kita langsung bongkar aja. Bagaimana kita lihat dalamannya ya teman-teman ya. Kalau untuk dipakai saya belum pakai, justru ini saya punya sendiri, saya mau upgrade nanti ya. Saya akan pakai, coba main di ikan lelean lah ini. Kita lihat bagaimana performanya nanti. Tapi yang pasti saya kekurangannya pasti akan saya upgrade. Nah, untuk clickernya dia masih model gerigi seperti ini teman-teman ya. Bukan yang ada kawatnya gitu loh, masih standar-standar aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat untuk bagian ininya ya. Untuk bagian drag washernya ya. Untuk drag washer sih pasti ini bukan carbon tech ya teman-teman. Ini pasti masih pakai felt. Coba kita ukur aja. Kita ukur berapa, dan nanti bearing-bearingnya akan saya ukur buat teman-teman. Di tutupnya standar ya masih ya. Maksudnya drag knobnya dia belum ada seal sama sekali, masih polosan seperti ini. Oke, kalau feeling saya sih ini dia velgnya ukurannya sama dengan Daiwa RX, RX LT, MGS LT, Exceler gitu loh. Nah, ini bahannya juga, handle juga masih lipat seperti ini. Nah, tidak ada ini ya teman-teman, jadi ya standar aja ini, tidak ada seal untuk penahannya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka. Nah, benar teman-teman, dia masih pakai untuk ukuran 3000 ini dia didukung sama 3 felt. 3 felt kalau saya ukur ini ukurannya ya benar 22,5 kalau kita bikin carbon tech kita kasih aja 6 mili ya dalamnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung upgrade aja. Saya pakai drag grease ini ya teman-teman. Chris, coba saya lihat, saya masih ada stok. Nah, kebetulan saya masih ada stok untuk ukuran Daiwa teman-teman. Jadi kita langsung pasang aja. Kita langsung pasang di 22,5 kali 6. Saya mau pakai ketebalannya kalau untuk Daiwa 0,5 ya teman-teman ya. Jadi saya pasangin drag grease-nya dulu. Ini udah tinggal dikit nih drag grease-nya. Nah, jadi drag grease ini ada lapisan teflonnya teman-teman.
awet ya, dan juga nggak licin, jadi daya pengeremannya bagus. Kalau kita pakai grease untuk mesin, jadi daya pengeremannya berkurang karena itu licin tipikalnya. Kalau ini rada lengket gitu loh. Tapi yang pasti saat fight sama ikan ini lebih smooth. Nah, 22,5 x 6 plug and play teman-teman, ya kan. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung aja pasangin seperti ini. Jadi paling ini sih saran saya reel ini untuk ini aja lah, untuk apa namanya, fresh water aja. Oke teman-teman, saya skip dulu, jadi nanti kita langsung aja ya untuk pemasangannya, ntar saya bongkar yang lain. Oke, semuanya sudah terpasang tiga-tiganya teman-teman. Nah, ini sekarang klipnya saya pasangin dulu ya. Untuk build quality sih ya standar aja, tapi ya memang kalau untuk dia sudah brand Daiwa ya cukup rapi teman-teman. Maksudnya rapi tuh ya nggak ada cat-cat yang berantakan apa segala macem gitu loh. Kadang-kadang kan suka bikinan cuttingan bodinya pun kasar gitu. Oke, ini udah selesai, kita tutup. Kalau feeling saya sih, kalau untuk feeling saya sih bagian ini ya, bagian apa namanya, bagian handle pun rasanya masih belum bisa dibongkar. Belum bisa kita upgrade kecuali kita bubut ya teman-teman ya. Untuk bubut effortnya sih besar menurut saya gitu loh, sedangkan kita hanya pakai untuk di fresh water aja sih. Tapi ya biar ini saya coba buka biar teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman, tadi saya sudah bongkar, nggak ke shoot ya. Jadi di dalamnya itu dia sistemnya baut ya teman-teman ya. Maksudnya di dalamnya bukan sistem baut, jadi kita nggak bisa upgrade ya teman-teman untuk bagian handle-nya teman-teman. Jadi saya langsung aja tetesin aja. Oke, kita langsung masuk ke bagian mesin ya teman-teman. Nanti kalau ada bearing-bearingnya akan saya ukur. Klikernya masih pakai gerigi. Kita coba lihat ini untuk bagian rotor nutnya. Rotor nutnya juga tanpa terlindung oleh seal ya teman-teman, langsung aja dia baut dan mur, nggak ada seal sama sekali. Mur rotornya langsung kita buka, nah seperti ini dalamannya. Jadi memang tidak ada seal sama sekali ya yang terdapat di sini ya teman-teman ya. Dan bahan rotornya pun dia masih dari grafit ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka bagian line rollernya, kita lihat. Kalau 3 bearing sih menurut saya paling di bearing kanan kiri, drive gear kanan kiri, dan bearing pinion aja atas satu. Ini pasti juga belum ada bearing gitu loh. Dan Daiwa juga memang kalau yang 1 juta kelas Exceller aja dia belum ada bearing. Fuego dia memang ini. Cuman saya mau lihat dalamnya, soalnya ini bentukannya cukup berbeda dari Daiwa yang biasanya ini, bentukan line rollernya. Nih, jadi seperti ini. Ini dia bentuk line rollernya, dia lurus seperti ini nih tuh. Kalau teman-teman bisa lihat. Kalau biasanya kan Daiwa dia melebar mengecil ya. Jadi ada satu sisi bagiannya besar, satu sisi bagiannya kecil. Nah ini dia sama rata seperti ini. Nah ini saya coba mau lihat. Nah di dalamnya terdapat satu busing seperti ini. Yang sebelah sini. Nah yang sebelah sini ini busing kuningan.
Coba saya mau lihat bushing ininya, dia ukurannya berapa. Siapa tahu ini bisa di upgrade teman-teman. Nah, ini ukuran 8 teman-teman, diameter luarnya 8 mili, diameter dalamnya 5 kali 8 ya teman-teman. Nah 5 kali 8 kali 2,5 akan saya upgrade teman-teman. Kita lihat yang kuningannya ya, yang tadi di bagian kuningannya ini ukurannya berapa. Baik, kalau mau ganti 1 kali 8, ini 2,5 juga. Nah ini kali 5 kali 8 kali 2,5 teman-teman. Ayo kita coba upgrade ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba upgrade pakai 5 kali 8 2,5 yang ABEX 9 ya teman-teman ya. Saya mau coba langsung pakai 2 teman-teman. 5 kali 8 kali 2,5. Mudah-mudahan saya pakai 2 ini langsung bisa ya teman-teman ya. Biasanya sih takutnya salah satu mesti nggak pakai bearing, soalnya kalau kejepit dia nggak nggak puter teman-teman. Oke, kita kasih oil dulu sebelumnya. Nah saya pakai ini kalau untuk yang ABEX 9 high speed oil. Oke, putar-putar seperti ini juga sama. Kita masukin. Dikasih grease, saya pakai white grease teman-teman. Nah dipakai di sini untuk mencegah korosi ya teman-teman ya. Bukan mencegah sih, meminimalisir korosi. Oke, bisa taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Dan jangan lupa tadi ada seperti ring washernya teman-teman ya. Nah seperti ini. Kita lihat kalau dia pakai 2 bearing bisa muter atau enggak. Wow. Nah kalau teman-teman bisa lihat nih, sebentar saya kasih lihat teman-teman ya. Tuh putarnya lancar banget teman-teman tuh. Nah tuh licin banget ya tuh, mantep. Jadi bisa di upgrade pakai 5 kali 8 kali 2,5 ya teman-teman ya. Dia bisa langsung pakai diaplikasikan 2 bearing teman-teman. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Dan jangan lupa dikasih grease teman-teman. Kita lihat bagian pernya teman-teman. Kita lihat bagian per. Jadi kalau untuk line roller sih gini loh, untuk line roller kita harus kasih bearingnya yang memang rada bagus ya teman-teman ya. Minimal tuh stainless ya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang metal biasa, ini rawan untuk dia korosi teman-teman. Oke, di dalamnya juga pernya berbeda dari ini ya. Dia pernya sudah ulir seperti ini teman-teman. Nah, sudah ulir seperti ini. Jadi ini suatu keuntungan buat kita loh. Biasanya yang seperti Daiwa lain yang kelas murah itu dia pakai sistem kait ya, bukan ulir seperti ini ya. Oke, sudah saya kasih grease, man. Oke, tutup lagi. Oke, kita coba.
Oke, di bagian ini saya cukup ini ya, cukup puas lah dengan harga range segini. Dia walaupun memang masih memakai bahan grafit ya teman-teman, tapi paling enggak dia bisa bisa diapain namanya, bisa di upgrade jadi menambah kualitas. Dan pernya pun, spring guide-nya tuh dia sudah ulir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bodi teman-teman. Untuk bagian bodi ini yang saya masih ragu, kalau saya intip ya, dia bearing pinionnya ukurannya kayaknya nggak tahu nih berapa, tapi nggak tertutup sepertinya ya, kalau saya lihat, kalau saya intip nih. Jadi kita buka dulu deh. Ini pun kalau misalnya beli reel ini, karena ini tidak ada seal ya teman-teman ya, paling enggak teman-teman regrease ulang ya teman-teman ya, minimal bisa ngeliat dari video inilah. Harusnya sih dalamannya nggak begitu ribet teman-teman. Oke, ini penutupnya tuh, benar kan? Seperti dugaan saya, nah dia masih memakai bearing yang sistemnya terbuka seperti ini, dan ini memang riskan. Dan ini riskan kalau untuk apa namanya, untuk bearing pinion. Coba kita ukur deh, kalau ntar kita bisa saya ganti aja. Ini 14 5, sepertinya 7 kali 14 kali 5 teman-teman. Ini bearingnya 7 kali 14 kali 5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bodinya ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam bagian bodi. Bodinya juga masih grafit. Di sini perlindungannya hanya ada housing seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, nah ini ada housingnya, housing rumahnya seperti ini. Saya mau lihat apakah di dalam sini biasanya Daiwa tuh ada kawat. Kayaknya ini dia nggak memakai kawat ya. Biasanya di dalam sini dia ada kawat segi 5 gitu loh. Ini sepertinya nggak ada sih. Coba ya kita buka dulu deh. Dalamnya seperti ini, dan di drive gearnya juga dia masih pakai bearing yang sistem ini ya. Bearing yang masih terbuka teman-teman. Ini untuk slider guide-nya, ditopang sama satu slider guide, dan benar aja dia nggak ada untuk bintang 5-nya teman-teman. Tapi di sini dia gini loh, dia di sini ada satu slider guide dan satu penopang di sini nih. Nah ini penopang ini. Nah penopang untuk ini oscillation ini. Jadi dia gerakan maju mundurnya dia lebih stabil teman-teman. Di sini satu kelebihan sih. Cuman kita lihat bearingnya ya. Bearingnya ukuran berapa ya? Kayaknya sih 711-3. Kita lihat, kalau saya jujur aja, kalau saya udah bongkar begini, kalau misalnya dia terbuka seperti ini, saya udah nggak betah melihatnya. Nih. Wah, kalau dia terbuka seperti ini saya nggak bisa. Karena saya maunya pakai reel kan lama ya teman-teman ya, bukan yang sebentar ya. Walaupun reel murah, kalau misalnya kita rawat dia kan menjadi awet.
Nanti kita ukur. Oke. Ini untuk ininya sudah berbahan brush ya. Pinion standar. Di bawah pinion tidak terdapat bearing, dia hanya ini housingnya saya cabut. Dan ini ya teman-teman ya, ini baru saya tahu nih, ini one way-nya bukan seperti Daiwa kebanyakan ya teman-teman ya. One way-nya mirip-mirip kayak reel Cina malah. Nih macam-macam kayak Fugu, kayak Daido gitu, mirip ya, bukan sama ya, bukan berarti sama ya, saya bilang mirip ya teman-teman ya. Jadi mungkin ya ini kelas ekonomis, tapi ya biar bagaimana dia tetap brand Daiwa teman-teman. Ya kalau untuk main di freshwater sih oke lah menurut saya, karena saya sendiri mau pakai di freshwater sih ini. Saya coba lihat Australia tinggirnya, mudah-mudahan di dalam nih, di Australia tinggirnya mudah-mudahan dia terdapat satu busing. Jadi saya pengen upgrade nanti reel mesinnya, bearing mesinnya saya mau upgrade pakai bearing SS9, bearing ABEX 9 ya, mudah-mudahan please. Nah, dan ternyata dia ada satu buah busing teman-teman. Oke, busingnya kita ukur, biasanya sih dia pakai 4x7 x 2,5 ya teman-teman ya. Nah, ini yang mentalan tadi teman-teman. Kita ukur. Oh, dia pakai 5x8 x 2,5 lagi sepertinya. Ya, betul, 5x8 x 2,5. Oke, kita langsung upgrade teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman ya, ya memang ini reel ekonomis Daiwa, ini juga berbahan zinc seperti ini ya kan. Oscillating gearnya juga zinc, tapi saya juga baru lihat Daiwa pakai grease-nya warna hijau seperti ini, biasanya bening-bening gitu kan. Pinionnya sudah berbahan kuningan. Kalau saya boleh review ya sesuai harga lah ya teman-teman ya, tapi dengan nama besar Daiwa harusnya dia punya ketahanan yang lebih kuat lagi ya teman-teman ya. Terus kalau boleh saya review, saya enaknya ini dia bisa di upgrade untuk oscillating gearnya, dia bisa di upgrade busingnya. Jadi kita maksud saya, jadi kita bisa menambah smooth. Nanti kita lihat deh, kita pasang pasti bertambah smoothnya teman-teman. Nah, kelemahannya dia tidak ada sistem sealnya sama sekali, seperti reel-reel murah pada umumnya gitu loh. Jadi kalau memang nggak ada sistem sealnya ini, jadi begitu dia bongkar, kita beli, kita harus bongkar teman-teman. Jadi sistemnya seperti ini. Oke teman-teman, langsung aja saya akan pasang ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bearingnya teman-teman. Untuk bearingnya akan saya kasih oli dulu. Nah, saya akan kasih oli high speed. Saya pakai ABEX 9 ya teman-teman, stainless ABEX 9. Jadi dia putaran bearing putaran kencang, jadi supaya lebih tambah smooth. Oke, ini langsung saya masukin ke sini. Nah, di atasnya saya mau kasih grease. Oke, kita bautin lagi teman-teman. Lalu bodinya saya kasih grease supaya nggak korosi ya teman-teman.
Nah, sekarang saya mau ukur bearingnya ya. Ini tadi bearing di drive gear sebelah kanan, teman-teman. Bearing di drive gear sebelah kanan itu 11, 7, 3. Dia pakai 7 kali 11 kali 3, teman-teman. Dan di sebelah kiri paling dia 7. Ini pakai 7 kali 13 kali 4, teman-teman. Saya ambil bearingnya dulu. Nah, teman-teman, ini bearing 7 kali 11 kali 3-nya saya udah ambil. Dia Oke. Nah, biasanya saya sudah satu sisi saya kasih oli, satu sisinya tunggu olinya masuk, baru saya kasih grease. Yang bagian untuk grease dia di bagian luar, teman-teman. Seperti ini. Nah, oke. Ini karena memang masih ada grease-nya ya, teman-teman, masih banyak, jadi saya bagian yang terkena grease dia saya nggak tambahin grease lagi, kecuali bagian yang nggak ada grease-nya. Oke, sudah masuk. Dan ini juga masih grease-nya masih banyak. Nah, seperti ini harus dikasih grease. Pinionnya jadi salah saya. Kita masukin pinionnya, kita tambahin grease-nya. Lalu slidernya, untuk lebih memantapkan lagi saya masukin ini as pinion gear, as bearing one way. Oke. Sekarang saya mau pasang untuk pasang drive gear sebelah kiri ya, teman-teman. Drive gear sebelah kiri dia pakai 7 kali 13 kali 4. Saya mau kasih ininya dulu. Kalau saya putar, kalau dia sudah masuk, tinggal tutup. Baru bagian luarnya saya kasih grease. Saya tutup. Nah, kita pasang bodinya. Untuk bagian main shaftnya saya mau kasih oil, teman-teman. Udah terpasang gini, kita putar dulu.
Kalau nggak ada kendala, nggak ada macet, sudah bagus. Sekarang kita pasang untuk bagian pinion gearnya ya, bearing untuk pinion. Nah, saya mau kasih ini oli dulu. Dia ukurannya 7x14x5 teman-teman. Oke. Nah, untuk bagian ini saya mau kasih grease guna melindungi si bearing. Ini juga nggak apa-apa dikasih tipis-tipis pinggir-pinggiran sini teman-teman. Lalu ringnya jangan lupa. Oke. Kita pasang segitiganya. Oke, sudah terpasang teman-teman. Saya putar. Nah, begitu diputar nggak ada masalah, nggak nyangkut-nyangkut, lancar. Nah, back covernya untuk back cover biasanya ini kan langsung terkena air nih. Dalamnya saya kasih grease, tapi yang drag grease, yang untuk drag grease teman-teman, yang untuk drag grease, jadi dia lebih kuat seperti ini. Oke, bagian ini juga saya mau kasih grease. Kita pasang. Wih. Nah, ini udah enteng teman-teman. Nah, untuk ini baut rotor nut ini saya biasanya kasih drag grease juga teman-teman, karena ini langsung terciprat sama air. Ini juga boleh dikasih drag grease. Oke, breaker. Nah, sekarang saya mau teman-teman biar bisa dengar bunyi klikernya teman-teman. Nah, seperti ini. Nggak terlalu nyaring, tapi lebih mending daripada si ini ya. Kalau paham saya lebih mending dari seperti Refrost suaranya. Kalau Refrost kan kecil gitu. Kalau ini enggak, ini kenceng juga. Tapi nggak senyaring yang merek-merek Cina yang lain ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada jos dia pakai carbon tape. Oke. Nah, tinggal kita putar. Tuh teman-teman. Ini putarannya lebih lancar dari sebelumnya beneran. Tuh. Kalau tadi kan dia cuma 3 bearing dan saya nggak tahu ini kelasnya bearing apa. Walaupun asli dari Daiwa ya teman-teman, karena dia terbuka seperti ini gitu loh. Ya kan? Nah, ini sudah ganti dengan stainless ABEX 9 yang memang notabene dia bearing high speed teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, ini rasanya seperti
Ya menambah performa teman-teman. Ini menambah performa dia putarannya tuh. Enteng. Tuh. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan review ya teman-teman ya. Untuk ini tadi dia masih berbahan grafit, bodi dan rotor grafit. Ini ada kuningan, dan yang menjadi plusnya dia di bagian spring guide-nya sudah diulir. Lalu untuk di line roller bisa di-upgrade teman-teman, ya kan? Jadi kita nggak perlu khawatir. Terus di bagian oscillating gear-nya atau bull gear-nya teman-teman, di dalamnya masih ada bushing. Itu bisa kita upgrade juga. Jadi bisa menambah kesemutan, smooth juga seperti ini gitu loh. Jadi seperti Refrost kan memang dalamnya oscillating gear-nya sudah ada bearing gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini jadi mesinnya sudah full bearing. Jadi oke. Nah, apa aja yang tadi kita ganti? Oke. Pertama ini velgnya saya ganti dengan Carbontech drag washer. Ini kita pakai ukuran 22,5 kali 6 kali 0,5 ya teman-teman ya. Terus di bagian line roller saya upgrade dua bearing menggantikan satu bushing dan satu kuningan teman-teman. Jadi bisa dipakaikan langsung dua bearing. Nah, di ukurannya 5 kali 8 kali 2,5, dan bushing di oscillating gear dia pakai 5 kali 8 kali 2,5 juga teman-teman. Oke, kalau teman-teman masih tadi ke skip, ini bearing drive gear sebelah kanan, ini bearing drive gear sebelah kiri, ini bearing pinion yang dimana masih terbuka seperti ini. Nah, untuk di pinion saya pakai 7 kali 14 kali 5. Untuk di drive gear sebelah kiri dia pakai 7 kali 13 kali 4. Yang di sebelah kanan 7 kali 11 kali 3. Yang dimana semuanya saya pakai bearing stainless ABEX 9 ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Sudah mantap ini. Tuh. Bahkan putarannya kalau bisa saya ya mirip-mirip seperti Refrost lah putarannya. Seperti ini. Tuh. Oke teman-teman, kira-kira segitu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau upgrade Daiwa, keluaran Daiwa terbaru ya, Daiwa RS 3000 ya teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Refli Sportindo. Ciao.